10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi. Apa prostitusi itu? Prostitusi merupakan penyimpangan seksual berupa kegiatan seks bebas dengan mencapai tujuan tertentu. Apa tujuannya? Mungkin masing-masing pelacur, masing-masing oknum prostitusi mempunyai tujuan-tujuan masing-masing. Salah satunya adalah tujuan uang, karena banyak orang biasa, banyak orang yang baik-baik saja, karena mereka memiliki tuntunan ekonomi, mereka memiliki kebutuhan ekonomi yang diselesaikan, mereka masuk dan terjerumus ke prostitusi. Sedangkan apa itu prostitusi online? Prostitusi online adalah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media sosial ataupun internet. Faktor penyebab terjadinya prostitusi itu sekarang sudah tidak didominasi dengan kekurangan dari segi ekonomi saja, tetapi sudah merambah ke gaya hidup. Masyarakat yang menginginkan gaya hidup mewah melakukan jalan pintas, yaitu dengan melakukan jual diri, dan media internet adalah media termurah di mana mereka bisa mengiklankan apapun, termasuk mengiklankan diri mereka atau orang lain untuk melakukan prostitusi seperti itu. Dan kenapa bisa muncul prostitusi online? Mungkin dari individu sendiri kurang adanya perhatian dan kurang adanya pengawasan, dan internet itu siapapun bisa mengaksesnya pada saat
apa? Tentang prostitusi. Ya, menurut saya prostitusi itu dampaknya sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para generasi bangsa. Karena apa? Karena prostitusi online itu kan menurut saya sangat terstruktur sekali, karena siapapun bisa mengakses tanpa batas usia, baik itu anak-anak maupun orang tua. Seperti itu sih. Untuk peran pemerintah seperti apa, ya saya mengharapkan pemerintah itu lebih ketat dalam memblokir situs-situs seperti itu. Terus juga menetapkan undang-undang secara khusus untuk prostitusi, karena undang-undang yang sekarang ini kan yang ada hanya untuk mucikarinya saja. Udah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya mahasiswi semester aktif di kampus ini. Tadi Anda tanya bagaimana tanggapan saya tentang kasus prostitusi online yang mengguncang negara Indonesia ini. Kalau tanggapan saya pribadi menanggapi kasus prostitusi online yang sekarang sedang marak muncul ke permukaan, saya sangat prihatin ya. Soalnya kasus prostitusi online ini ternyata itu udah berjalan sudah cukup lama, tapi sekarang ini baru terungkap seperti itu maksud saya. Tentu hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang tadinya masyarakat itu ngefans dengan artis A misalkan, sekarang tahu bahwa artis A itu ternyata melakukan prostitusi online seperti itu. Tentu hal itu akan berdampak negatif, sehingga banyak timbul anggapan-anggapan bahwa banyak artis yang melakukan prostitusi online seperti itu, seperti yang telah dikemukakan di media sosial. Saya cukup prihatin ya atas munculnya prostitusi online ini, karena menurut saya mungkin banyak masyarakat di sini yang mengagumi sosok artis tersebut, tapi ternyata artis tersebut yang seharusnya buat panutan ataupun karena masyarakat itu ngefans ibaratnya dengan artis itu, sehingga dia mengikuti semua kegiatan-kegiatan. Tapi gimana, coba bayangin gimana kalau misalkan suatu masyarakat mengikuti tingkah laku yang menyimpang dari artis tersebut. Tentu hal itu akan menimbulkan dampak negatif. Menurut saya peran mahasiswa tentunya sangat diharapkan ya bagi masyarakat, karena mahasiswa merupakan kaum terpelajar, sehingga mahasiswa diharapkan menemukan suatu solusi untuk mengatasi kasus prostitusi online yang sekarang kerap muncul di permukaan, khususnya kasus yang mengenai para artis prostitusi online artis. Sebagai mahasiswa juga jangan mudah untuk mempercayai suatu kasus. Kita harus menganalisis ataupun kita harus mengetahui sebab akibatnya, karena intinya kita sebagai kaum terpelajar jangan mudah terpercaya atas isu-isu yang belum jelas terjadi seperti itu. Jadi peran mahasiswa yang sangat dibutuhkan saat ini ialah menemukan penemuan-penemuan baru yang mungkin dapat menemukan suatu jalan keluar ataupun solusi untuk memberantas prostitusi online yang sekarang muncul ke permukaan. Terima kasih. Saya Pak Anton, saya tokoh masyarakat di daerah sini. Komentar saya mengenai hal seperti itu ya, saya turut prihatin aja banyak kader mahasiswa yang berpacaran seperti melewati batas kewajaran. Tentu sudah tahu keluar batas pelajaran itu sangat berbahaya bagi masa depan mereka sendiri.
Dan saya heran, mereka apakah tidak takut dengan orang tua yang telah kerja keras membanting tulang membiayai kuliah, tempat tinggal, makanan, atau kebutuhan sehari-hari mereka. Ya, seharusnya mereka bisa menempatkan diri di dunia perkuliahan ini agar menjadi pribadi yang patut dicontoh, ya bisa mencapai cita-cita mereka sendiri. Awal niat mereka datang ke sini kan untuk belajar, bukan yang lain. Yang kalau berpacaran boleh saja menurut saya, asalkan tahu peraturan atau tahu batas peraturan. Ya, bagaimana sih peran orang tua dalam mendidik anaknya? Bisa-bisa sampai anaknya pacaran sampai lewat batas kayak gitu. Ya, tidak semua mahasiswa sih, tapi hanya beberapa mahasiswa yang menurut saya berpacaran benar kelewatan batas. Saya heran dengan mereka, gimana pikirannya gitu.